Mana ya Lause Yudi ya yang mau temenin Lause hari ini? Coba deh Lause tarik. Udah ketemu sama Lause Yudi. Halo Lause Yudi. Lause Yudi apa kabar? Baik. Adik-adik yang di rumah apa kabar? Apa kabar adik-adik? Pasti jauh lebih luar biasa Lause. Iya, Adik-adik benar. yang di rumah. Kita hari ini mau sekolah minggu online lagi ya. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu. Oke. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini, kami sangat senang kami bisa sekolah minggu kembali meskipun secara online. Tuhan berkati supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik, Lause mau semuanya yang di rumah bangkit berdiri yuk. Yuk bangkit berdiri Yuk. semua. Yuk bangkit berdiri. Lause mau ajak adik-adik nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. tapi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. satu kali lagi ya. Sekolah minggu, Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. tapi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Oke, Lase, Clara, bosan nggak selama ini di rumah? bosen banget Lause. Bosen ya? Iya. Oke, kita akan ajak adik-adik yang di rumah dan kita yang di sini kita akan goyang sama-sama. Ayo Lause. Yuk, kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Yuk, teman-teman bisa goyang ya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oke. Nah, adik-adik yang di rumah tetap berdiri ya. Iya. Lause mau ajak kita nyanyi lagi lagu More supaya kita lebih semangat. Semangat. Kita goyang sama-sama ya. Ayo. More, more, I want more, 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 more.
wanna clap my hand. I wanna clap my hand because of Jesus. More, 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 more. I want more, 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 more. We praise you. Jump, jump today. I wanna jump today. I wanna jump today because of Jesus. More, 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 more. I want more, 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 more. We praise you, Dan. Woo, Dan. I wanna dance today. I wanna dance today because of Jesus. More, 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 more. I want more, 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 more. We praise you more. Luar biasa ya adik-adik. Oke, adik-adik yang di rumah boleh duduk. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita persiapkan hati kita dengan hati yang gembira dan penuh semangat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang apa? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekolah minggu sudah mulai. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lose Priska. Nah, maaf ya, tadi Lose nggak lihat kalau sekolah minggu udah mulai. Tadi Lose asik nonton video. Dah, adik-adik mau tahu nggak tadi Lose nonton apa? Ah, penasaran kan? Mau tahu kan? Yuk, kita lihat sama-sama yuk. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu.
Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Nah, udah lihat kan tadi videonya? Wah, itu cerita tentang semut dan belalang. Nah, semut tadi rajin ya, sedangkan belalang tadi pada waktu sebelum musim dingin, dia malah asik main gitar, nyanyi-nyanyi, ajak semut lagi. Tapi untungnya semut tetap rajin, dia tetap mengumpulkan bahan makanan sebelum musim dingin. Akhirnya musim dingin tiba. Belalang tadi yang tidak mendapatkan makanan, akhirnya dia lemas, gak ada makanan. Tapi karena semut baik hati, tadi diberi ya oleh semut ya. Nah, hari ini Lose juga mau ajak anak cerita tentang firman Tuhan, tentang perumpamaan yang seperti ceritanya mirip dengan semut dan belalang tadi. Nah, Lose mau cerita apa ya kira-kira ya? Yuk anak-anak dengerin ya, duduk yang manis, siap-siap dengarkan cerita dari Lose. Perumpamaan talenta. Kita ambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah, suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Nah, suatu hari tuan itu mau pergi nih ke luar negeri. Lalu tuan memanggil 3 hambanya yang bekerja di tempat tuannya. Nah, tuan itu panggil, sini. Wah, datang 3 hambanya ini. Ya, ada 3 ya. Tuan itu mau memberikan harta kepada hambanya ini. Wah. Nah, hamba yang pertama yang memakai baju warna merah diberikan 5 talenta. Dan hamba yang kedua yang menggunakan baju kuning diberi 2 talenta. Nah, yang terakhir hamba yang bajunya berwarna biru diberikan 1 talenta. Nah, Tuhan ini memberikan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hamba-hambanya ini. Nah, singkat cerita, tuannya pergi ya. Hamba-hambanya ditinggal nih di rumah. Tuannya pergi ke luar kota tadi, ke luar negeri ya. Nah, yang hamba pertama tadi bilang, wah aku dapat 5 nih. Supaya tuan aku senang, aku mau lebih giat lagi nih supaya 5 ini bisa jadi lebih banyak. Wah, pergilah hambanya yang pertama tadi yang mendapatkan 5 talenta. Dia pergi, kemudian dia berusaha, dia bergiat, akhirnya dia dapat 5 lagi. Wah, ya hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta tadi, akhirnya dia pergi dengan giat, dia bekerja, dia mendapatkan 5 lagi. Hamba yang kedua. Hamba yang kedua nih berpikir, aduh, tuanku cuma memberikan aku 2. Aku juga mau buat tuanku senang. Aku mau lebih daripada 2. Wah, sama seperti hamba yang pertama tadi. Walaupun dia mendapatkan 2, tapi dia tetap berusaha. Dia pergi dan kemudian dia mendapatkan lagi 2. Nah, bagaimana dengan hamba yang terakhir ya? Kita lihat yuk. Waduh,
hamba yang terakhir berkata seperti ini. Ya, aku cuma diberi 1. Tadi hamba yang pertama dapat 5. Hamba yang kedua dapat 2. Lah, aku cuma ada 1. Nanti kalau aku pergi tiba-tiba hilang talentanya, wah tuanku bisa marah. Sudahlah, aku nggak mau biarin aja, aku kubur saja. Wah, karena dia takut, dia menggali, dia sembunyikan 1 talenta itu. Wah ya, dia singitin ya kalau bahasa Palembangnya ya, dia sembunyiin talenta itu, sudah dia gali, dia tutup kembali. Nah, suatu hari tuan yang tadi pergi ke luar negeri pulang. Dia mau lihat hamba-hambanya tadi bagaimana. Lalu dia panggil nih hamba-hambanya. Ayo ke sini semuanya. Wah, datang hamba-hambanya ya. Nah kemarin kan saya titipkan talenta dengan kalian. Bagaimana? Apakah talenta kalian bertambah atau malah berkurang? Lalu hamba yang pertama berkata, Tuhan kan kemarin titipin hamba 5 talenta. Wah nih Tuhan, biar Tuhan senang, saya pergi, saya usahakan, saya giat, saya kerja, saya rajin. Dapat 5 lagi. Nah jadi 5 sama 5. Adik-adik hitung sendiri ya, langsung gak usah ajarin, adik-adik kan lebih pinter. Wah bagus-bagus kata tuannya, bagus kamu, hebat. Lalu dia pergi ke hambanya yang kedua, yang pakai baju kuning. Wah Tuan, saya kan cuma dikasih Tuan 2 talenta, tapi saya tidak putus asa. Saya jadikan 2 ini dapat 2 lagi Tuan. Wah hebat-hebat, 2 sama 2. Hitung lagi adik-adik ya, nggak usah kasih tahu. Adik-adik lebih pintar, 2 sama 2. Nah tiba-tiba yang ketiga nih. Bagaimana kamu hamba yang ketiga? Waduh Tuan, maaf ya. Saya kan cuma dikasih 1. Saya takut nanti hilang. Ya saya sembunyiin. Tapi nggak hilang kok. Nih masih ada 1. Waduh. Terus tuannya memuji hamba yang pertama yang kedua. Wah hamba yang pertama yang kedua kalian hebat. Karena kalian telah setia dan kalian banyak dapat talenta daripada yang saya kasih pertamanya. Terus hamba yang ketiga kena marah oleh tuannya. Wah, kamu ya dikasih 1 bukannya usaha, bukannya semangat, bukannya rajin. Malah kamu sembunyiin karena takut hilang. Wah, kamu benar-benar ya. Sudah, akhirnya hamba yang ketiga itu dihukum. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Karena tuannya bilang, dia ini nggak ada gunanya. Dikasih 1, tetap 1. Wah, ya. Ini ceritanya sudah selesai sampai di sini. Adik-adik, adik-adik, tadi kita udah belajar dari video yang pertama ya tentang belalang dan semut. Semut begitu rajin, sangat semangat mengumpulkan makanan. Walaupun digoda oleh belalang, yuk sini yuk, duduk yuk, kita nyanyi-nyanyi aja. Tapi semut tetap, dia mengumpulkan makanan karena dia tahu sebentar lagi akan musim dingin. Sama seperti cerita tadi ya. Ada 3 orang yang diberi kepercayaan. 1 diberi 5, hamba yang kedua diberi 2, dan hamba yang terakhir cuma diberi 1. Tetapi yang menghasilkan, yang rajin, hamba pertama dan kedua. Sedangkan hamba yang ketiga yang hanya mendapatkan 1, dia malah sembunyiin. Nah, inilah yang Lause mau sampaikan kepada anak-anak. Jangan sampai kita jadi anak-anak yang malas. Ya, anak-anak, adik-adik yang malas. Aduh, Lause. Apalagi sekarang, Lause tahu adik-adik di rumah ya, sekolahnya lewat online kan? Ya kan? Kalau dikasih tugas sama gurunya, disuruh kerjain sama papa mama, yuk kerjain tugasnya. Nantilah, capek, istirahat dulu, tidur dulu, sudah sore ditunggu. Nantilah, lapar, makan dulu. Akhirnya tugasnya nggak selesai. Nah, anak-anak, adik-adik nggak boleh seperti itu ya. Kita tidak boleh menjadi anak atau adik-adik yang malas. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka ya. Kita harus belajar. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya Lause. Apa maksudnya Lause? Ada waktunya. Ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita bermain, ada waktunya kita istirahat. Nah,
Kalau pada waktunya kita harus belajar, jangan bermain. Kalau pada waktunya kita harus bermain, kita bermain. Kalau pada waktunya kita istirahat, kita istirahat. Nah, semua sampaikan kepada adik-adik dan anak-anak di rumah, jangan sampai jadi anak yang pemalas. Karena Tuhan juga tidak suka kalau kita jadi anak atau adik-adik yang pemalas. Ya, hari ini Lose ada ayat hafalan ya. Nah, diambil dari Amsal pasal 6 ayat 6. Nih, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Nah, adik-adik, Lose pesan di masa-masa kalian belajar di rumah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena kalian tidak bisa ketemu dengan Lose, ketemu dengan guru-guru kalian di sekolah, kalian harus benar-benar dan sungguh-sungguh belajar. Kalau ada tugas, kerjakan segera, jangan ditunda-tunda ya. Nanti lama-lama kita jadi malas, nggak kerjain. Akhirnya ya kita nggak dapat apa-apa, nggak pinter. Oke? Nah, sampai di sini dulu cerita Lose. Sekarang Lose mau ajak adik-adik kita berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang tidak pemalas. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu taat dan dengar-dengaran dengan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Adik-adik, kita udah selesai sekolah minggu nih. Ya, benar sekali. Kita Ya. udah dengar firman Tuhan, kita udah memuji Tuhan. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu online kita pada minggu hari ini. Yuk, mari teman-teman, adik-adik semua, kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online pada minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari di dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan terus buat diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertai di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan sekali lagi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selamat kami yang hidup. Amin. Wah, kita udah selesai sekolah minggu. Sudah selesai. Sampai jumpa minggu Sampai depan jumpa. ya. Bye-bye. Bye-bye. Tetap semangat.